Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wahyu Agung Wibowo dari Mojokerto. Saya pernah mendengar di radio atau televisi MTA itu ada ustadz yang menjelaskan bahwa kita baru merasakan besarnya kenikmatan setan di saat Allah memberikan kepada kita sakit. Itu apakah diambil dari hadis, ayat, atau makalah ustadz? Mohon penjelasannya. Kemudian mohon tipsnya dan doanya, semoga saya bisa istiqomah karena di desa saya itu yang mengaji di majelis ini cuma saya, jadi hampir 4 tahunan saya sembunyi-sembunyi dan akhirnya juga ketahuan juga. Terus tensinya itu juga lumayan berat, jadi mohon doanya dan semoga bisa istiqomah. Terus kiat-kiat untuk bisa istiqomah dalam menghadapi masalah ini. Cukup sekian. Kamu dari mana ini? Dari Pemuda Mojokerto. Mojokerto? Iya. Mojokerto Wonogiri ya? Iya. Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang itu apakah makalah, apa tadi? Hadis bukan, itu yang kita rasakan. Kami merasakan. Ya. Arahnya saudara pun merasakan. Ketika diberi kesehatan, ya, apakah mata atau kaki, apalah yang tidak sehat. Kadang-kadang kita tidak merasakan nikmatnya, maka karena tidak merasakan nikmat, kurang bersyukur. Padahal Allah ciptakan, ya, Allah ya akhrajakum min butuni ummahatikum. La ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata la'alakum tashkurun. Allah ketika manusia lahir itu tidak ngerti apa-apa kita. Kemudian diberi penglihatan, diberi pendengaran, diberi hati supaya bersyukur. Ya, bersyukur, mensyukuri kesehatan bagaimana? Mumpung sehat digunakan untuk banyak beramal soleh. Sergap ngaji, sergap sholat, sergap berbuat baik, hal-hal yang lain beramal soleh lah. Nah, nanti kalau sudah tidak sehat, sakit, tidak bisa dilakukan ketika sehat. Nah, umumnya, nah itu kalau ketika sehat, lupa. Mumpung sehat itu tidak dipergunakan untuk banyak beribadah atau banyak beramal soleh, malah mumpung sehat digunakan hal yang kurang manfaat. Malam itu begadangan, tidak pernah tahajud ya tidak mau ya. Ya, siang tidur karena malamnya begadangan, siangnya tidur ngantuk ya. Nah, sehingga banyak waktu yang dibuang tidak ada gunanya. Sedang Nabi kita mengatakan min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baik-baik Islam seseorang yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Ya, yang tidak berguna itu tinggalkan. Sehingga setiap saat waktu itu digunakan. Maka Nabi pun berpesan, gunakan kesehatanmu sebelum datang masa sakit itu. Kalau itu hadis. Ya, sebab ketika sehat ini biasanya orang lupa. Tidak syukur, memburu seneng oleh apa perbuatan-perbuatan, mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti aturan tuntunan agama, sehingga jadi rugi. Nah, nanti setelah sakit, bagaimana bisa rajin ngaji, mau datang ke tempat pengajian, duduk aja sudah pusing, nggak tahan. Nah, baru cita-cita, so nek aku sehat, arep banyak beramal soleh, arep ngaji sing sregep. Padahal ketika sehat dulu ya nggak pernah ngaji sregep nggak. Nah, itu maka umumnya manusia itu dalam keadaan kesulitan baru merasa itu Quran. Coba dibaca surat Yunus ayat 12 itu. Kalau guncang bahaya bencana, baru healing yang Gusti Allah bersyukur. Tapi ketika diberi kelonggaran, mereka diberi kenikmatan tidak dimanfaatkan. Surat Yunus surat ke-10 ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa idza massal insana dzurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrim massah kadzalika zujjina lil musrifina ma kanu ya'malun. Itu Quran kan? Artikan ayo. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Ayat Quran, umumnya manusia kan begitu. Kalau diberi kenikmatan, tidak merasakan, maka tidak bersyukur. Nanti kalau diancam bahaya, sakit, tadi digambarkan kelas naik kapal, guncang, gelombang, alun, gelombang yang besar sudah. Nah, kapalnya guncang karena gelombang dan angin yang besar. Ya, maka saat begitu dia berdoa. Ya, ini botangi doanya, berdiri doa, duduk doa, berbaring doa, minta diselamatkan dari bahaya yang mengancam dirinya. Itu mengancam tadi, kapalnya diombang-ambingkan oleh ombak besar, angin besar, dah seolah nggak ada siapa bisa menolong kecuali pada Allah, maka minta tolong pada Allah. Tapi nanti setelah selamat sampai di daratan, lali seolah belum pernah doa minta diselamatkan oleh Allah tadi. Malah nyanyi, nenek moyangku orang pelaut. Nah, bangga, tadi diombang-ambingkan ombak itu saya selamat. Karena saya, ya, anak saya, nenek moyangnya orang pelaut. Ya. Jadi gemar sudah mengatasi gelombang yang besar sudah biasa, sombong tuh. Nah itu maka orang ya begitu. Di waktu sehat jangan taat, di waktu sakit baru cita-cita. Nanti kalau saya sakit akan sergap ngaji, sergap sholat, sergap puasa. Nah itu semuanya. Nanti kalau sehat. Nah ketika sehat tidak ingat semacam itu. Orang gagas dipesankan Nabi bahwa orang sehat itu suatu saat akan datang sakit, maka ketika sehat gunakan sebaik-baiknya ketika sehat sebelum datang sakit. Itu gitu ya. Umumnya manusia kan begitu. Ini malah Quran yang mengatakan tadi. Maka kan ketika melarat, ya dia doa mohon pada Allah supaya diberi kekayaan. Kalau diberi kekayaan nanti akan menjadi orang yang suka sedekah dan menjadi orang yang banyak bersyukur mengingat Allah. Tapi setelah diberi kekayaan betul, ternyata tidak banyak sedekah, tidak banyak ibadah Allah, malah menjadi orang kafir, yang menjadi orang bakhil. Bakhilu bihi wa tawallau wa hum mu'ridun. Jadi orang bakhil. Katanya tadi kalau kaya menjadi orang sedekah lah, kamu diberi kekayaan ternyata bakhil. Katanya akan menjadi orang yang soleh, ternyata setelah jadi kaya kamu menjadi orang berpaling, ya. Nah, yang semacam itulah ayat Quran itu menyatakan peringatan buat kita manusia semua. Mumpung sehat, mumpung longgar, mumpung muda, mumpung hidup, ya, itu gunakan semaksimalnya. Jangan harus mati lagi cita-cita besok saya diberi waktu hidup sekali lagi saya akan berbuat baik, tidak seperti yang dulu bersumah itu semua, ya. Ya, itu ya. Apalagi yang kedua tadi. Jadi mohon nasihat agar kuat karena satu desa yang ngaji dia sendiri. Iya. Ngaji sendirian yang kini kancane ukah no. Nang omah ijen, datang ke sini ribuan. Nah, maka saya kuat itu berulang kali ya kan, kalau kamu ingin kuat, imanmu tetap kuat, bergaul dengan orang-orang yang baik-baik. Di dalam surat Al-Kahfi ya 28 itu, ya, karena kamu di rumah nggak ada teman ngaji, ya sudah telateni aja datang di tempat pengajian. Wasbir nafsaka ma'aladina yada'una rabbahum bil ghadati wal asiyyi turiduna wajhah. Baca ya surat Al-Kahfi 28 itu.
Insya Allah kalau kamu jaga pergaulan, ya, milih teman bergaul, kamu jadi kuat. Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Kita diperintah Allah sabar, berkumpul dengan orang-orang yang baik-baik, aktivitasnya sepanjang hari, pagi dan senja selalu mengharap ridhonya Allah. Karena yang dikerjakan atau aktivitasnya selalu mengharap ridhonya Allah, tentu perbuatan yang dilakukan hal-hal yang baik-baik. Nah, kita suruh sabar berkumpul dengan orang yang baik-baik tadi. Terus? Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Nah, terus kalau tidak sabar, karena tertarik dengan gebiarnya dunia tadi, ya, amar wong ngaji, kelompok belajar, wis bosan. Karena teman-temannya yang tidak ngaji, dah ada yang kerja di Taiwan, ada di Bangkok, ada yang di Jepang, pulang sudah bikin rumah, beli mobil, wah tertarik kan itu. Nah, padahal Allah terangkan wala ta'tu 'ainaka anhum. Jangan matamu berpaling, tidak sabar kumpul dengan orang-orang baik tadi karena tertarik dengan dunia. Nah, sudah anak kancane mulih so beli ini bangun rumah ini dan makanya kepengin dah tinggalkan lingkungan yang baik tadi, ditinggalkan. Akhirnya karena meninggalkan lingkungan yang baik, urusan yang dicari dunia, lupa pada Allah. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu lupa mengingat Allah. Kalau kamu lupa mengingat Allah, hanya dunia saja yang kamu cari, wa kana amruhu furuta, akhirnya kamu menjadi orang yang melampaui batas. Sudah.